Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang masih memudahkan lisan untuk berbicara, memudahkan telinga untuk mendengar, dan segala puji bagi Allah yang masih mengistiqomahkan hati untuk beriman dan taat kepadanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran nahwu kita dalam pembahasan marfu'atul asma'. Akan tetapi sekarang kita akan loncat pada pembahasan al-awamil ad-dakhilah. Al-awamil ad-dakhilah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada mubtada dan khabar. Jadi terjemahannya adalah al-awamil ad-dakhilah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabar hukum asalnya marfu'. Hukum asalnya marfu'. Tapi ketika dimasuki oleh al-awamil, tentu dia tidak lagi jadi mubtada ya. Ini kaidah dasarnya. Tentu kalau sudah dimasuki awamil sebagaimana di awal sudah kita berikan disclaimer bahwa mubtada tidak mungkin tetap mubtada kalau ada awamil di depannya. Karena mubtada itu marfu sebab dia ibtida di awal. Ya. Sehingga kalau ada mubtada dimasuki oleh awamil, tentu dia sudah tidak lagi mubtada, dia berubah statusnya. Ya. Gara-gara ada awamil ini, pun juga harokatnya berubah. Artinya i'rabnya juga berubah. Jadi si mubtada ini kalau sudah dimasuki oleh pengaruh, dia akan berubah. Dan di antara awamil ada yang disebut sebagai an-nawasikh. Ada yang disebut sebagai an-nawasikh. An-nawasikh itu ada dua, ada harfun wa fi'lun. Jadi ada hurufun nawasikh, ada juga af'alun nawasikh. Jadi ada huruf-huruf nawasikh dan fi'il-fi'il nawasikh. Nawasikh itu apa-apa yang nantinya mempengaruhi isim dan tidak mempengaruhi fi'il. Tidak mempengaruhi fi'il. Maka ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengaruh-pengaruh pada isim. Ini udah kan ya? Pokoknya kalau ada catatan ketinggalan nonton YouTube-nya aja. Baik, kita sebutkan al-awamil ad-dakhilah. Apa yang disebut sebagai al-awamil? Awamil ini bahasanya pengaruh ya. Sini sebut ad-dakhilah yang masuk kepada al-mubtada dan khabar. Ala al-mubtada wal khabar. Jadi awamil itu contoh misalnya fi'il awamilnya apa saja? Nawasib dan jawazim. Itu fi'il. Nah, isim di antara awamilnya adalah ini. Jadi apa yang disebut sebagai an-nawasikh. An-nawasikh. Atau disebut nasikhah, mufradnya nasikhah. An-nawasikh itu ada dua, ada af'al itu fi'il dan al-huruf. Ya, al-huruf. Jadi ada nanti hurufun nawasikh, ada juga af'alun nawasikh. Nawasikh bahasa gampangnya adalah mempengaruhi. Jadi huruf yang mempengaruhi perubahan isim, fi'il yang mempengaruhi perubahan isim. Nah, huruf ini yang disebut huruf nawasikh adalah inna dan familinya. Inna wa akhwatuha. Yang disebut af'al kana dan keluarganya sama dhanna dan keluarganya. Jadi mayoritas justru fi'il. Kana dan dhanna maksudnya af'alun nawasikh. Kalau huruf itu inna saja. Inna dan kawan-kawannya. Berarti itu yang mempengaruhi si mubtada dan khabar. Ya, gara-gara ada mereka, gara-gara ada fi'il dan harf ini, si isim mubtada dan khabar ini berubah statusnya. Makanya di sini penulis mengatakan waqala al-muallif rahimahullah
wa fi wa hiya thalathatu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Maksudnya dhanantu adalah dhanna wa akhwatuha. Makanya di sini pentaklik, lihat bagus banget takliknya di nomor 4. Hadzal babu ma'qudun li dzikril awamil allati tadkhulu 'alal mubtada wal khabar fatughayyiruhuma. Ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada mubtada dan khabar. Wa tansakhu hukmahuma as-sabiq, dan menghapuskan hukum sebelumnya. Contoh, sebelumnya mubtada, gara-gara ada mereka status mubtada hilang. Berarti dirubah hukumnya. Khabar yang tadinya dia khabar mubtada, sekarang khabarnya berubah statusnya. Itu yang disebut nawasikh. Jadi dia menggantikan posisinya. Al-awwal ma yurfa'ul mubtada wa yunsabul khabaru. Itu harokatnya. Ma yurfa'ul mubtada'u wa yunsabul khabaru. Kana wa akhwatuha. Kana itu merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Ya, berarti kana apa? Kana itu merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Itu di antara perubahannya yang dimasuki kana. Jadi dia mempengaruhi si mubtada itu gara-gara dia merofakkan mubtadanya dan menasabkan khabarnya. Contoh misalnya, kana Muhammadun qa'iman. Lihat asal katanya misalnya Muhammadun qa'imun. Itu mubtada khabar. Dimasuki kana Muhammadun qa'iman. Dia berubah. Karena dia tugasnya adalah yurfa'ul mubtada, nanti saya tulis, yurfa'ul mubtada wa yunsabul khabar. Yang kedua, ma yunsabul mubtada wa yarfa'ul khabar. Wa huwa inna wa akhwatuha. Ini kebalikannya. Kalau tadi merofakkan mubtada, menasabkan khabar, ini kebalikannya. Menasabkan mubtada, merofakkan khabar. Inna Muhammadan qa'im. Innallaha basirun. Ya. Nah, ini contoh dari inna. Yang ketiga, ma yunsabul mubtada wal khabar ma'an, yaitu menasabkan mubtada dan khabar bersamaan. Dua-duanya mansub jadinya. Contohnya adalah dhanantu Muhammadan qa'iman. Dhanantu Muhammadan qa'iman. Berarti kan dua-duanya mubtadanya jadi mansub, khabarnya jadi mansub. Nah, ini berarti kalau ada pertanyaan, kapan mubtada dan khabar mansub? Ketika dimasuki oleh dhanna. Kapan mubtada jadi mansub? Ketika dimasuki oleh inna. Kapan khabar statusnya jadi mansub? Ketika dimasukkan kana, gitu. Jadi hukum asalnya mereka marfu. Dan mereka berubah semua itu gara-gara adanya pengaruh. Ini nggak perlu dicatat ya, nggak perlu. Sekarang kita akan bahas yang contoh-contoh ini. Kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini al-awamil ad-dakhilah hapus al-mubtada wal khabar. Berarti ada 3 ya. Ada apa saja? Yang pertama inna, kana kita taruh di tengah, dan dhanna. Kalau secara harfiah artinya inna, kana, dan dhanna itu sebenarnya inna takkid ya, sesungguhnya. Kalau kana berarti menjelaskan apa yang sudah lampau. Kalau dhanna berarti baru perkiraan. Ya. Jadi misalnya dhanantu Muhammadan qa'iman, saya kira Muhammad berdiri. Itu berarti perkiraan. Lit tashkik, karena adanya keraguan. Sekarang inna tadi tugasnya apa? Menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Nah, nanti mereka ini kan tadi al-awamil ad-dakhilah, karena mereka mempengaruhi sehingga statusnya juga berubah. Tadinya mubtada ya, berubah namanya menjadi isim inna. Nah, khabar yang tadinya khabar mubtada jadi khabar inna. Gitu. Jadi bukan hanya harokatnya yang berubah, namun juga statusnya berubah. Tadinya dia mubtada, namanya jadi isim inna. Tadinya khabar mubtada, jadi khabar inna. Adapun yang kedua, kana, tugasnya kebalikannya, yaitu merofakkan mubtada sehingga namanya jadi isim kana. Isim kana. Dan menasabkan
khabar. Sehingga namanya berubah menjadi khabar kana gitu. Jadi bukan lagi khabar mubtada tapi khabar kana. Adapun dhanna apa dia? Menasabkan keduanya, yaitu mubtada dan khabar gitu. Jadi kalau dhanna itu memasukkan keduanya, karena dhanna ini adalah fiil yang memiliki dua maf'ul. Dia memiliki dua maf'ul. Kan tadi kita katakan bahwa dhanna dan kana itu fiil nasikh. Kalau inna huruf nasikh. Makanya kalau fiil kan pasti jelas ada fa'il dan maf'ulnya. Nah, makanya di sini kita tulis contohnya, misal dari ketiga-tiganya. Kita mulai dari inna. Inna Muhammadan mujtahidun. Dun. Berarti statusnya apa? Inna Muhammadan mujtahidun. Berubah, tadinya Muhammadun mujtahidun marfu' menjadi inna Muhammadan mujtahidun. Berarti i'rabnya mujtahid Muhammadan bukan lagi mubtada. Karena sudah didahului oleh awamil, dan awamil adalah inna. Gitu. Berarti di sini Muhammadan jadinya isim inna mansub. Ini khabar inna marfu. Nah, itu namanya i'rab ilmiah, bukan i'rab ta'limiyah. Nah, ta'limiyah panjangkan masing-masing tuh. Nah, contoh di kana berarti kana sama ini gimana perubahannya? Kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Sebaliknya, kalau inna Muhammadan mansub, kalau ini kana Muhammadun mujtahidan. Kebalikannya, persis kebalikannya inna. Adapun dhanna disebutkan dhanantu, saya kira. Dhanantu, saya kira Muhammadan apa? Mujtahidan. Nah, ini bedanya. Jadi kalau si inna dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Kalau merafa'kan khabar sebenarnya enggak usah dirafa'kan karena khabar memang rafa'. Jadi yang dia rubah cuma isim. Gitulah. Jadi yang dia rubah cuma isim. Karena dia tidak merubah mubtada, karena mubtada hukum asalnya marfu'. Cuma nanti statusnya bukan lagi mubtada, tapi dia jadi isim kana. Berikutnya mujtahidan. Nah, ini dia baru merubah khabar menjadi nasab. Terakhir menasabkan kedua-duanya. Terpengaruh dua-duanya gara-gara si dhanna. Dhanantu Muhammadan mujtahidan. Artinya saya kira Muhammad itu rajin. Kalau ini artinya apa? Sesungguhnya Muhammad itu orang yang rajin. Kana Muhammadun mujtahidan. Dahulu Muhammad itu rajin. Itu terjemahannya. Dhanantu Muhammadan mujtahidan. Saya kira Muhammad itu rajin. Ini berarti perkiraan. Nah, i'rabnya gimana? Jangan lu i'rab kana, inna dan dhanantu dah. Kita i'rab ini aja dulu. Ya, berarti kalau Muhammadan jadi isim inna mansub. Mujtahidun jadi khabar inna marfu. Kana Muhammadun mujtahidan. Berarti Muhammadun isim kana majrur atau mansub? Marfu. Mujtahidan berarti khabar kana mansub. Nah, kalau dhanantu berarti gimana? Muhammadan ini masuknya apa? Isim dhanna gitu, atau khabar dhanna. Tapi enggak ada yang menyebut itu. Ini disebutnya maf'ulai dhanna. Dua maf'ulnya dhanna. Ya, karena dia pertama kaidahnya memang berbeda. Nanti dijelaskan di sini insyaallah. Tapi ma yunsabul mubtada wal khabar ma'an wa huwa dhanantu akhwatiha nahu dhanantu Muhammadan qa'iman atau dhanantu Muhammadan mujtahidan. Jadi dua maf'ulnya dhanna. Dua maf'ulnya dhanna. Nah, itu secara ringkas tentang si inna, dhanna dan kana. Sekarang kita masuk pelan-pelan ke pembahasan satu persatu insyaallah. Kita masuk pertama pada kana dulu. Kita kenalan sama kana dulu. Tadi tugasnya merofakkan mubtada dan menasabkan khabarnya. Fa amma kana wa akhwatuha. Lihat. Kana dan akhwatuha apa tugasnya? Fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tugasnya kana adalah merofakkan ism alladzi kana mubtada. Sebelumnya dia mubtada, berubah namanya jadi isim kana. Wa yusamma ba'da dukhuliha ismaha. Jadi setelah dimasuki kana berubah namanya jadi isim kana. Dia mantan mubtada. Namanya mubtada. Wa tansibul khabar yang mana dulunya adalah alladzi kana khabaran lil mubtada. Tadinya dia khabar mubtada, wa yusamma ba'da dukhuliha khabar. Dan ketika sudah dimasuki oleh kana maka dia statusnya berubah menjadi khabar kana.
Ya, jadi tidak lagi khobar mubtada tapi khobar kana. Sampai sini jelas ya. Secara ringkas begitu. Isim kana, khobar kana. Wahia dan kana sama saudara-saudaranya disebutin di sini semuanya. Saudaranya kana. Allah banyak banget saudara kana, lihat. Yang pertama kana, jelas dia pemimpin keluarganya. Kana. Kedua amsa. Amsa. Dan amsa ini maknanya lihat nomor 5, wahia tadullu ala thubutil khabar lil ismi fil masa. Kejadiannya di waktu sore. Ya, misalnya amsa Zaidun ghaniyan. Ya, di waktu sore Zaid jadi orang kaya gitu. Amsa Zaidun. Ini berarti pas pagi tidak kaya. Begitu sore dia menjadi orang kaya. Masya Allah, amsa Zaidun ghaniyan gitu kalimatnya. Si Zaid ini kok sore jadi kaya dia. Yang bahaya amsa Zaidun mar'atan. Jangan sampai dia sore berubah jadi mar'ah. Baik, berikutnya asbaha, kebalikannya amsa, dia waktu pagi. Asbahal bardu syadidan. Ketika pagi hari, pagi itu jadi dingin. Ya, dingin itu lebih dingin ketika pagi hari. Itu asbahal bardu syadidan. Terus adha, atau misalnya kita doa zikir pagi petang tuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, itu kana wa akhwatuha. Asbahna wa asbahal mulku, berarti mulku isim asbaha. Bagian dari kana itu. Itu di dalam zikir kita. Sama amsayna wa amsal mulku lillah. Nah, itu berarti bagian dari yang sering kita ucapkan. Wa adha yaitu waktu duha. Contohnya misalnya adha talibu nasyitan. Si talib ini menjadi rajin di waktu duha. Nasyit artinya rajin. Berikutnya zalla. Zalla kalimatnya zalla Muhammadun shaiman. Zalla ini waktu siang. Tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi jami'in nahar. Jadi zalla itu waktu siang. Setelah duha ke atas, sebelum asar itu disebut zalla. Ya. Berikutnya bata. Kalau bata di waktu malam. Bata di waktu malam. Bata Khalidun sahiran. Ini yang tadi Anda bilang. Ya. Bata Zaidun imro'atan. Ini nggak boleh sampai berubah Zaid tiba-tiba malam jadi perempuan. Jadi bata Khalidun sahiran. Si Khalid ketika malam hari apa? Sahiran. Ngapain dia? Begadang. Nah, dia begadang. Sahir artinya begadang. Bukan penyihir. Kalau penyihir pakai ha, sahir. Sahir artinya begadang. As-saharu. Nah, berikutnya wasara. Kalau sara apa? Perubahan. Jadi tadullu ala tahawuli wal intiqal. Adanya perubahan. Jadi dari apa ke apa. Misalnya sara Muhammadun mujtahidan. Berarti Muhammad itu jadi rajin, sebelumnya malas. Kalau di sini contohnya sara al-ma'u saljan. Air berubah jadi salju. Jadi es, jadi beku. Itu sara namanya. Jadi sara itu ada al-intiqal, ada tahawul dari sebelumnya apa menjadi apa. Berikutnya laisa. Kalau laisa penafikan. Jelas ya, laisa itu banyak kita gunakan. Tadullu ala nafil khabar. Contohnya laisa bakrun fahiman. Bakr tidak paham. Laisa talibu mujtahidan. Tapi para ulama menyelisih kaidah ini karena mayoritas ulama membantu kalimat laisa dengan bi. Berarti bukan laisa Muhammadun mujtahidan, tapi laisa Muhammadun bi mujtahidin. Ada bi-nya. Contoh misal gini, kita bilang saya bukan orang soleh. Bahasa Arabnya apa? Lastu salihan, kan gitu kaidah ini. Tapi kalau pakai bi, lastu bisalih. Lastu bisalih. Jadi itu laisa wa akhwatuha. Itu bagian dari saudaranya kana. Makanya laisa bakrun fahiman itu perubahannya jelas. Yang berikutnya ada mazala. Kalau mazala berarti apa? Tetap. Ya, hari ini begini, besok begini, nanti begini, itu namanya zal. Mazala Zaidun tawilan. Zaid masih saja tinggi. Man fakka amrun aliman. Wa man fakka ini mirip semuanya, mazala man fakka, wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama, itu hampir mirip maknanya. Sama penggunaannya. Wa ma fata Khalidun muhsinan wa ma bariha Muhammadun jalisan, ini maknanya hampir mirip semuanya. Jadi intinya apa yang harus kita pahami dari semua yang disebutkan ini, mereka ini saudara-saudaranya kana, bertugas sama seperti kana. Jadi kalau kana itu tadi merofakkan isim, menasabkan khobar, tugas keluarganya juga sama. Faidahnya gini, ketika kita i'rab saudaranya kana, berarti i'rabnya persis sama seperti kana, tapi pengucapannya jangan disamain isim kana, khobar kana. Sampai sini jelas nggak ya? Lihat contohnya, misalnya amsa Zaidun ghaniyan. Ma makna hadzal jumlah? Amsa Zaidun ghaniyan. Zaid sore hari menjadi kaya. Lihat i'rabnya. Zaidun berarti dia apa posisinya? Isim
Nah, bukan isim kana, tapi isim amsa, gitu. Gitu ya. Jadi jangan kita sebut isim kana, tapi isim amsa. Berikutnya, ghaniyan berarti khabar amsa, gitu. Kadang-kadang orang i'rabnya jadi isim kana, khabar kana selamanya gitu. Padahal itu bukan kerjaan kana, itu kerjaan saudara-saudaranya kana. Sama bawahnya juga al-bardu berarti isim asbaha, syadidan khabar asbaha, gitu. Tapi i'rabnya sama, marfu mansubnya persis kayak si kana. Udah gitu. Contohnya yang paling simpel seperti itu. Misalnya kita lihat ada kalimat zalla Muhammadun sa'iman, berarti Muhammadun isim zalla. Sa'iman khabar zalla, gitu. Jadi i'rabnya tidak boleh isim kana, isim kana, isim kana, semuanya kana, padahal bukan dia. Apalagi ribet, isim akhwat kana. Ribet. Sebutin aja namanya. Nah, kita sebutin namanya. Berarti misalnya ayat Allah, wa kana Allahu aliman hakima. Lihat ayat ini, wa kana Allahu aliman hakima. Oke, berarti Allahu lafzul jalalah apa? Isim kana. Terus aliman khabar kana. Lihat kalau i'rab Quran itu gini, kana Allahu i'rabnya gimana? Apakah boleh kita bilang Allahu isim kana gitu? Enggak, kita sebut apa? Lafzul jalalah. Ismu kana marfu apa mansub? Kan kana. Isim kana berarti marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, terakhir berikutnya aliman berarti dia khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira fi akhirih. Gitu cara i'rabnya. Hakima apa? Aliman hakima. Kan aliman hakima. Dia juga berarti statusnya apa? Sama, khabar kana. Masih bagian dari khabar kana as-sani. Ya, dia khabar kana itu namanya ta'addudul khabar. Khabarnya ta'addud, poligami. Definisi ta'addud itu maksudnya berlipat gitu. Banyak, lebih dari satu khabarnya kana. Nah, singkat itu tentang kana begitu ya. Aman insyaallah ya. Insyaallah. Jadi kalau misalnya mau i'rab kana dan saudara-saudaranya, biasanya cuma kayak gini doang. Fi'lun nasikh. Mabniyun 'alal fathi gitu. Kalau kana. Fi'lun nasikh mabniyun 'alal fath. Udah, selesai. Nah, berikutnya baru isim kana, khabar kana begitu. Kalau amsa dan lain-lain ya udah berarti boleh diterjemahkan fi'lun nasikh atau fi'lun madhi, boleh. Fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun kayak gitu, boleh. Dan itu tidak masalah dalam i'rab. Insyaallah. Fahimtum? Fahimtum? Lan afham. Lan afham. Wa ma tasarrafa minha nahu. Contoh misalnya tasarruf itu maksudnya apa? Dan sarafnya kana, itu perubahan-perubahannya kana. Tasrifnya kana. Berarti apa? Kana yakunu kun. Ya. Asbaha yusbihu asbah. Ya gitu. Jadi semuanya sama. Misalnya bukan kana tapi takunu, yakunu, ya sama aja. Itu sama seperti kana. Misalnya yakunullahu aliman, sama. Maknanya kayak kana Allahu hakiman. Bedanya hanya dari segi penggunaan. Contoh misalnya kana Zaidun qa'iman, laisa amrun syakhisan. Ya, itu juga berarti jelas. Nah, contoh nomor 2 lihat di sini di i'rab. Al-i'rabu wa misal i'rab kana syaikhu syaban. Ini i'rabnya sama kayak kana syaikhu syaban, enggak usah di i'rab lagi gitu kata dia. Nah, karena sebelumnya sudah dikasih contoh i'rab dari Al-Qur'an tuh di halaman sebelumnya. Ada wahiyya tadullu ala thubutil khabar al-ismi fi zaman al-madhi imma ma'al inqita' kana syaikhu syaban wa imma ma'al istimrar qala ta'ala wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah. Contoh misal asy-syukhus ya'ti bi ma'na adh-dhahabi wa ma'na al-hudur. Jadi syakhisan itu artinya hadir. Hadir. Itu disebut laisal amru syakhisan, maksudnya amr tidak hadir. Nah, itu secara singkat tentang kana. Kalau dipanjangkan panjang lagi pembahasannya, tapi secara singkat kana itu menjelaskan tentang merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nanti di akhir kita kasih challenge i'rabnya. Lanjut sekarang kita masuk ke inna. Kalau tadi kita masuk kana, saudaranya kana berapa tadi? Ya Allah hitung saja ya. Jadi kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa ma zala man fakka wa mafati wa bariha wa madama 12 ya. 11 plus kana berarti kana sama 11 saudaranya. Itulah kira-kira saudaranya kana. Semoga sehat-sehat saudara kana ya. Kita yang enggak sehat mempelajari saudaranya kana. Dan paling banyak di Quran itu kana wa akhwatuha. Paling banyak. Ya, walaupun inna juga enggak kalah banyak. Coba kita lihat tu amma inna wa akhwatuha. Sekarang kita masuk pada inna wa akhwatuha. Apa tugasnya?
fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu kebalikannya kana, itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Alladzi kana mubtada wa yusamma ba'da dukhuliha ismaha. Yang mana tadi namanya mubtada berubah jadi isim inna. Wa tarfa'ul khabar alladzi kana khabaran lil mubtada. Tadinya adalah khabar buat mubtada, berganti namanya jadi khabar inna. Saudaranya inna lebih dikit dari kana. Saudaranya inna lebih dikit dari kana. Tahu kenapa? Kana itu fi'il, inna itu harf. Kita masih ingat tentang filosofi fi'il dan harf? Harf itu miskin. Jelas ya? Orang kalau nggak ada duitnya, nggak ada efeknya dikit yang bersaudara sama dia. Ini filosofinya kasih itu. Karena ini dia nggak kaya, nggak miskin, dia punya berkecukupan sehingga saudaranya banyak. Banyak orang yang mendekati dia, temannya banyak, saudara banyak. Tapi inna miskin, sehingga dia punya sedikit dari orang-orang yang memang mendekati dia. Itu secara filosofinya. Dan inna saudaranya hanya lihat wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Ada berapa tuh? Anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ada 5 saudaranya inna. 6 sama inna. Inna dan anna itu sama ya. Inna dan anna itu kedudukannya sama. Lit taukid, lit takkid, untuk penegasan. Makanya di sini disebutkan inna bi kasril hamzah wa tasydid nun nahu innas sidqa najatun. Lihat contohnya. Innas sidqa najatun. Sesungguhnya kejujuran itu selamat. Kunci keselamatan. Inna sidqa najatun. Sesungguhnya kejujuran itu kunci selamat. Berarti as-sidqa apa posisinya? Isim inna. Marfu atau majrur? Mansub. Nah. Najatun khabar inna. Dan dia posisinya marfu. Nah. Anna juga sama ya. Artinya sesungguhnya. Tapi bedanya apa? Ini diantara perbedaan inna dan anna. Kalau inna ditaruh di awal, anna itu di tengah. Ya. Jadi inna itu ibtidaul kalam. Jadi kita kalau memulai perkataan dengan inna, tapi kalau di tengah-tengah pakai anna. Gitu. Jadi itu perbedaan antara inna dengan anna. Kalau inna di awal, anna itu ditaruh di tengah-tengah. Jadi nggak mungkin ada anna di awal. Sekarang misal di Al-Qur'an ada wa annallaha bikulli syai'in alim. Kok wa anna? Nah, kan ada sebelumnya, ada wa-nya. Dia bukan di awal, tapi kalau inna itu pasti di awal. Nggak mungkin nanti kita temukan inna atau inna berubah jadi anna atau inna. Nggak mungkin, karena dia inna ibtidaul kalam. Itu diantara faidahnya. Jadi contohnya adalah tadi inna sidqa najatun. Sekarang kalau anna contohnya alim tu anna sidqa najatun. Saya tahu bahwasanya kejujuran itu kunci keselamatan. Berikutnya lakinna. Lakinna fungsinya untuk istidrak. Istidrak itu apa ya? Bukan penafikan, tapi dia memberikan alasan. Ya, saya tidak begini akan tetapi, nah itu alasan. Ya, lakinna itu artinya apa? Akan tetapi. Tetapi. Contohnya misalnya kita lihat Khalidun alimun lakinnahu fasikun. Ajib perkataannya. Menghina sekali. Khalidun alimun lakinnahu fasikun. Khalid itu alim akan tapi dia fasik. Mengajar contohnya Khalid marah ini dikatain fasik. Khalidun alimun lakinnahu fasikun. Berarti lihat kedudukannya lakinnahu fasikun. Mana isim lakinna? Mana isim lakinna? Hu berarti dhamir muttasil, itu berarti isim inna. Jadi kalau ada pertanyaan lakinnahu fasikun, mana isim inna? Jawabannya dhamir muttasil. Gitu, dhamir muttasil. Khabarnya berarti fasik. Jadi Arabnya jelas, dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli nasbin isim lakinna. Gitu ya Arabnya. Ya dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli nasbin isim lakinna. Begitu fasikun khabar lakinna. Khabar lakinna. Mansub atau majrur? Marfu. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahira fi akhirih. Gitu cara i'rabnya. Berikutnya ka'anna. Ka'anna itu artinya apa? Seperti. Seakan-akan, seolah. Ya, boleh juga. Ka'anna. Nah, di sini ka'anna itu lit tashbih, untuk penyerupaan. Ka'anna Muhammadan qamarun. Muhammad itu seperti atau bagaikan bulan. Ka'anna Muhammadan qamarun. Muhammad bagaikan bulan. Nah, berarti ka'anna Muhammadan berarti isim apa? Ka'anna. Ya, qamarun khabar ka'anna. Ahsan.
Berikutnya laita dan la'alla. Laita dan la'alla sebenarnya artinya sama-sama harapan. Makanya laita lit tamanni, la'alla lit taraji. Ya, kalau laita itu untuk pengharapan yang pengkabulannya itu agak-agak sulit gitu. Ya, jadi untuk dikabulkan itu mustahil jauh gitu. Tapi kalau la'alla itu masih dekat. Laita jauh, la'alla dekat. Yang wajar-wajar aja la'alla itu. Misalnya surat An-Naba akhirnya gimana? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan saya ini tanah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya laitani, berarti kan laita di situ tidak mungkin. Adapun la'alla itu mungkin. Makanya di sini contohnya nomor 8 lihat. Wahya bi fatita laita syababa aidun. Laita syababa aidun. Seandainya waktu muda itu bisa kembali, itu artinya laitas syababa aidu. Seandainya waktu muda itu bisa kembali, itu bahasa Arabnya. Seandainya waktu muda bisa kembali, laitas syababa aidun. Berarti asyababa apa posisinya? Isimnya siapa? Laita. Ahsan. Mansub majrur? Mansub. Ahsan. Aidun posisinya sebagai khabar laita. Majrur mansub marfu' mumtaz. Terakhir la'alla sama posisinya tadi, bedanya hanya makna saja. La'alla Zaidan qadim. La'alla Zaidan qadim. Atau bahasanya bisa selain seandainya itu semoga. Semoga la'alla Zaidan qadim. Ya, mudah-mudahan Zaid datang gitu. Semoga Zaidan datang. Makanya Zaidan berarti di situ posisinya sebagai isim, la'alla, qadim sebagai khabar laita. La'alla afwan. Nah, itu di antara saudara-saudaranya inna. Lebih mudah inna sebenarnya daripada kana, karena lebih sedikit. Jadi ada inna, anna. Tadi bedanya inna dan anna hanya posisi awal dan tengah. Lakinna itu untuk memberikan alasan atau tambahan pendapat. Ka'anna itu penyerupaan. Laita itu berarti seandainya artinya. La'alla itu mudah-mudahan atau semoga. Nah, jadi kalau berdoa gunakan la'alla bukan laita. Kalau laita nggak dikabul-kabulin. Nah, taqulu contohnya inna Zaidan qa'imun. Nah, ini i'rabnya nih. Inna Zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Sampai situ udah. Tansibul ism wa tarfal khabar enggak usah. Jadi antum kasih i'rabnya itu inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia tidak termasuk i'rab. Ini udah belum? Udah. Baik, kita lihat i'rab inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Nah, ini nanti berarti i'rabnya berlaku untuk hampir semuanya saudaranya inna ya, sama. Inna berarti i'rabnya harfu taukidin wa nasbin. Kemudian sampai sini oke nih, udah selesai. Tapi kita tambahkan mabniyun ala al-fath. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada posisi dalam i'rab. Berikutnya Zaidan. Apa Zaidan? Isim inna. Ismu inna apa? Majrur marfu? Mansubun. Salah. Mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathatun zahiratun fi akhirih. Sampai sini selesai. Terus qaimun apa? Khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Udah sampai sini. I'rabnya seperti itu kurang lebih. Jadi qaim khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'i dhammatu zahira ala akhirih. Ya, i'rabnya seperti ini. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'alal fath. La mahalla lahu minal i'rab.
Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Qaimun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sampai sini intihal i'rab tentang inna wa akhwatuha. Contoh lain misalnya, nah di sini disebutkan laita amran syakhisun. Laita. Sekarang laita bagaimana i'rabnya? Kalau sisanya sama aja. Nomor 11, laita harfu tamannin wa nasbin. Harfu tamannin wa nasbin. Berarti kalau anna sama harfu taukidin wa nasbin gitu. Lakinna harfu istidrakin wa nasbin. Semuanya nasab pokoknya. La'alla harfu tarajjin wa nasbin gitu i'rabnya. Pokoknya ada nasabnya belakangnya. Cuma fungsinya beda-beda. Taukid, litakid, istidrak, tasybih, ya, tamanni sama tarajji. Nah, nanti disebutkan di bawahnya wa ma asbah dzalika wa ma'na inna wa anna litaukid, at-taukid. Jadi makna inna dan anna itu untuk taukid, yaitu taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada. Artinya untuk menguatkan statement. Itu inna dan anna. Jadi kalau i'rab inna dan anna gini, harfu taukidin wa nasbin. Inna dan anna. Lakinna harfu istidrakin wa nasbin gitu. Karena lakinna lil istidrak. Apa itu istidrak? Itba'ul kalami binafyin ma yatawahhamu thubutu. Kita memberikan statement yang menetapkan sebelum statement yang sebelumnya. Itsbatu ma yatawahhamu nafyuhu. Jadi kita menafikan sesuatu lalu kita berikan statement yang kita isbat. Itu namanya lakinna. Jadi kalau i'rab lakinna kita sebut harfu istidrakin wa nasbin. Mabniun ala kadza kadza la mahal min al-i'rab. Enggak penting juga. Jadi yang penting harfu istidrakin wa nasbin. Ka'anna lit tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupakan. Jadi kita sebutkan misal contoh ka'anna Zaidan asadun. Zaid kayak singa. Ya. Fi syaja'ah dalam tashbih. Karena dia berani, disebut dia bagaikan singa di atas mimbar. Berarti tashbih ka'anna itu i'rabnya harfu tashbihin wa nasbin. Gitu terus pokoknya. Harfu tashbihin wa nasbin. Laita harfu tamannin wa nasbin. La'alla harfu tarajjin wa nasbin. Udah gitu. Itu cara i'rabnya. Nah, jadi kalau tadi kana wa akhwatuha i'rabnya fi'lun nasikh, fi'lun nasikh. Ya kan? Kita sebut fi'lun nasikh mabniun 'alal fath. Karena dia fi'ilnya apa? Madhi. Kalau mudhari baru kita sebut fi'lun nasikh marfu'un, yakunu misalnya. Dan seterusnya. Nah, kalau inna berarti harus diingat rumusnya. Dia itu sebagai taukid, dia sebagai istidrak, dia sebagai tashbih atau sebagai tamanni dan taraji. Untuk apa kita belajar la'alla laita ini? Sehingga kita tahu di Quran ada kalimat la'alla dan laita, mana yang lebih menekankan jawaban? Mana yang lebih menekankan ijabah? Kalau Allah bilang la'alla itu berarti masih mungkin dikabulkan. Tapi kalau bilang laita itu kemustahilan. Ya. Makanya laita syababu a'id, laita syababa a'id. Jadi kita sebut laita itu berarti karena tidak mungkin kembali lagi. Nah, itu tentang inna wa akhwatuha. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Wasil. Idzan wasil. Kita akan lanjut kepada yang terakhir yaitu dhanna. Di sini disebutkan dhanantu sama aja. Dhanna bagian nomor 4 disebut dhanna itu tugasnya fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Dia menasabkan mubtada dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Ini yang tadi Anda bilang. Jadi mubtada khabar dinasabkan, dia berubah menjadi maf'ulnya dhanna. Jadi enggak ada tuh kita sebut misalnya ism dhanna, ya khabar dhanna, karena itu dua-duanya jadi maf'ul awal, maf'ul tsani. Jadi maf'ul pertama dan maf'ul keduanya dhanna. Nah, di antara saudara-saudara dhanna, kita mulai dari yang pertama, kepala keluarganya dhanantu. Itu dhanna maksudnya. Karena dia di-i'rab dengan ta aja. Nomor 6 lihat. Wa hadhihi tsalatsa allati ba'daha tufidu tarjih wuqu'il maf'ul tsani. Lihat. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Itu semua masuk pada tarjih wuqu'il maf'ul tsani. Boleh boleh maf'ulnya 2. Lihat. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Sampai situ. Maka itu disebut af'al rajhan. Rajhan itu artinya tarjihul wuqu' al-maf'ul ats-tsani. Jadi ada dua, dia memiliki dua maf'ul. Normalnya kan maf'ulnya berapa? 1. Nah, ini jadi 2. Fi'il apa saja yang boleh? Dhanna, hasiba, khalla sama za'ima. Nah, itu berarti dia fi'il rajhan namanya, fi'il rajhan. Berikutnya wa ra'aitu, ini masih saudaranya dhanna, ra'aitu.
Lihat nomor 10 catatan itu. Wa hadhil itsnanil ladzani ba'daha tufidul yaqin. Jadi ra'aitu dan setelahnya yaitu alimtu wa wajadtu itu fi'il yakin namanya. Ya. Ra'aitu sama alimtu wajadtu itu berarti fi'il yakin. Kalau tadi sebelumnya fi'il apa? Rajahan. Rajahan itu apa? Dia rajih punya dua maf'ul. Jadi dia boleh punya dua maf'ul. Adapun fi'il yakin berarti dia maknanya yakin. Yang berikutnya wattakhadtu wa ja'altu. Ini banyak di Quran kan? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, lihat, ini berarti di Al-Qur'an juga banyak. Wattakhadtu wa ja'altu. Kedua-duanya ini apa? Disebutkan oleh pentahqiq di sini. Wa hadhihi ja'altu tufidani tasyir wal intiqal min halatin ila halatin ukhra. Dua fi'il ini ittakhadtu dan ja'altu adalah fi'il intiqal. Fi'il tasyir yaitu perubahan. Jadi dari apa ke apa? Misalnya tadi wattakhadallahu Ibrahim khalila. Berarti Ibrahim sebelumnya bukan khalil Allah, dia manusia biasa. Allah jadikan khalil. Berarti dari ini pindah ke ini. Itu namanya takhadha. Ya. Ja'ala juga sama. Ja'alallahu misalnya musliman apa? Kafatan misalnya gitu. Berarti kan ada perubahan dari keadaan ke keadaan yang lain. Yang terakhir ada sami'tu. Sami'tu adalah fi'il apa? Nisbah. Ya, di sini disebutkan wahadhi tufidun nisbah fis sama'. Itu adanya penisbatan pendengaran di kalimat ini. Contoh, langsung aja ke contohnya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Aku kira Zaid itu berdiri. Aku kira Zaid itu berdiri. Yang berikutnya ra'aitu Amran syakhisan. Aku kira Amr itu syakhis, yaitu hadir atau ghaib, maknanya kadang hadir kadang ghaib kata syakhis. Wa ma asbaha dzalik. Di sini ada catatan i'rabuhu ma mithlu i'rab dhanantu mahmudan mujtahidan. I'rabnya kayak dhanantu mahmudan mujtahidan. Yaitu tadi sudah Ana jelaskan bahwa i'rabnya dia menjadi maf'ulnya dhanna. Ini kita i'rab ulang ya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Gimana i'rabnya? Dhanantu fi'lun madin boleh atau fi'lun nasikh mabniyun ala as-sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, karena dia ada ta'ul fa'il ya, kayak biasa kayak ra'aitu aja ya, liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Terus tu-nya at-ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Oke, selesai. Zaidan sama qa'iman berarti statusnya sebagai maf'ul bihi-nya dua-duanya. Berarti Zaidan maf'ulun bihi awal. Mansub wa alamatu nasbihi kadza wa kadza. Selesai. Ya. Qa'iman maf'ul sani. Dia objek yang kedua. Jadi objek satu, objek dua. Maf'ul sani mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira ila akhirih. Jadi kayak gitu. Jadi dhanantu itu menghasilkan dua maf'ul. Karena dia terutama dhanna, za'ima, enggak semua sih sebenarnya. Dhanna terus juga hasiba, khalla dan za'ama itu semua menghasilkan dua maf'ul. Jadi i'rabnya tidak ada namanya isim dhanna dan khabar dhanna. Berarti perubahan untuk dhanna yang tadinya mubtada khabar berubah menjadi maf'ul bihi. Jadi maf'ul 1, maf'ul 2. Itu kira-kira tentang dhanna wa akhwatuha. Misalnya di Al-Qur'an banyak yadhun, dhanna itu berarti masuk pada fi'il dhanna, dan saudaranya dhanna itu apa saja? Tadi banyak tuh. Hasiba, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, wattakhadtu, waja'altu, sami'tu. Nah, itu berarti saudaranya dhanna. Ya, tidak perlu dihafalkan. Yang penting tahu kita bahwa ketika ada dhanna dan saudara-saudaranya, dia merubah mubtada dan khabar menjadi mansub dan menjadikan statusnya sebagai maf'ul 1 dan maf'ul 2. Itu tentang secara ringkas tentang apa yang disebut sebagai al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Ada 3. Yang pertama kana wa akhwatuha, kedua inna wa akhwatuha, yang ketiga dhanna wa akhwatuha. Kalau inna menasabkan mubtada sehingga merubah statusnya menjadi isim inna dan merafa'kan khabar, statusnya menjadi khabar inna. Kana dia merafa'kan mubtada, statusnya jadi isim kana, dan menasabkan khabar, statusnya menjadi khabar kana. Terakhir dhanna,
dia menasabkan mubtada dan khabar. Merubah status keduanya menjadi maf'ulnya. Jadi berubah status mubtada khabar udah nggak ada, berubah sekarang jadi maf'ulnya dhanna. Itu kira-kira di antara contohnya yang bisa kita sebutkan. Ya, kalau mau i'rab dhanna sama aja, fi'lun fi'lun nasikh boleh kita sebut begitu, atau fi'lun madin, nggak ada masalah. Karena sama juga artinya. Walaupun sebagian kitab itu menyebutnya dengan istilah-istilahnya, fi'lu tasyir, fi'lu rajhan dan seterusnya. Tapi nggak perlu lah. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah fi'il madin. Nah, sampai sini insyaallah jelas ya tentang al-awamil ad-dakhilah, dan contoh i'rabnya tadi sudah kita praktekkan juga. Takutnya udah ngebul kepalanya ya, karena terlalu banyak al-awamil ad-dakhilah. Sebenarnya pengaruhnya apa? Karena ada faktor-faktor yang masuk. Kalau nggak ada faktor sih normal aja kan gitu. Tadi kita sebut i'rab standar mubtada khobar, gampang kan gitu. Masuk nih awamil dakhilah, repotin kan. Ya, memang kadang-kadang pengaruh-pengaruh tersebut memberikan makna tambahan sekaligus juga tanggung jawab tambahan secara makna. Memang adanya inna itu menegaskan. Contoh misalnya kita sebut Zaidun qa'im. Zaid berdiri. Adanya inna itu menegaskan Zaid beneran berdiri gitu. Jadi secara makna memang ditegaskan gitu. Makanya di Quran misalnya innallaha basirun bima ta'malun, berarti Allah benar-benar melihat apa yang kalian lakukan. Itu jelas tuh, diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seperti ka'anna misal dalam Al-Qur'an itu jelas berarti Allah Subhanahu wa taala menyerupakannya dengan sesuatu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah tentang al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Semoga tidak menambah memori sehingga penuh di kepala. Ya, mudah-mudahan masih bisa dipahami dan bisa menjadi penguatan pemahaman di dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika baca tuh jadi paham, oh laita, oh la'alla, oh ini maknanya, oh ini artinya. Jadi kita lebih jelas. Adapun i'rabnya nggak mesti. Kita sholat kan nggak mungkin innallaha harfu taukin wa nasbin maf'ul, nggak ada. Nggak mungkin kita bayangkan itu. Sehingga yang kita harapkan adalah secara makna kita lebih kuat dan percaya bahwa Al-Quran itu mukjizat secara lafal. Karena memang di Quran juga sekarang kaidahnya itu sudah luar biasa dan itu maknanya sangat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah hebatnya Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.